kalian akan memutuskan untuk adopsi anak atau kalian bakalan happy-happy aja tinggal berdua selamanya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aci, dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang relationship lagi kayak video sebelum ini. Tapi kali ini menurut aku lebih ke opini aku dan pasangan aku. Jadi kalau misalnya kalian punya cara pandang yang berbeda, I don't mind, tapi aku harap beberapa hal dari yang aku share ini bisa ngebantu kalian kalau misalnya emang kalian lagi mau nikah dan kalian ngerasa masih ada beberapa hal yang bikin aku masih belum yakin, ya misalnya kayak gitu, bisa kalian lihat dari beberapa hal yang aku bakalan share di sini. So I wish this video will help you. Let's go to the point. Jadi di video ini aku bakalan ngebahas tentang 10 pertanyaan penting yang harus kalian tanyain atau diskusiin sama pasangan kalian sebelum kalian memutuskan untuk menikah, atau misalnya kalian udah memutuskan untuk menikah tapi ada beberapa hal yang belum terbuka, belum dibahas kayak gitu. Jangan sampai hal-hal yang ada di list pertanyaan yang aku share ini nggak dibahas dulu sebelum kalian nikah. Langsung aja ke poin pertama, rahasia terbesar. Oke, jadi menurut aku sama Said, kalau kita udah tahu rahasia terbesar masing-masing dan kita ngerasa kayak it doesn't bother me, I don't care, aku rasa itu mungkin adalah suatu hal yang sangat bagus. Kalau menurut kita, kayaknya kita tuh penting untuk tahu our partner's worst side. Well, it's not always the worst side, tapi kalau misalnya kayak something that he hide or she hide, kayaknya bakalan jauh lebih baik kalau misalnya masing-masing dari kalian itu udah tahu tentang hal itu. Jadi jangan sampai masuk ke pernikahan masih banyak yang ditutupin, nanti malah jadi kenapa-napa. Poin yang kedua, ini hal yang penting banget juga, rencana tentang mau punya anak atau enggak. Karena bayangin aja gini, kalian nggak ngebahas nih, terus kalian nikah, kalian pengen punya anak 5, ternyata suami kalian nggak pengen punya anak. Coba bayangin itu, baru taunya udah setelah nikah. Ya kacau nggak sih semuanya? Jadi menurut aku, rencana tentang punya anak itu harus didiskusiin sebelum menikah dan harus cari titik tengahnya kalau emang pandangan kalian berdua itu berbeda. Misalnya, yang satu pengen punya anak cuma 1, yang satunya lagi pengen punya anak 8. Gimana caranya nyari titik tengahnya itu? Jangan sampai udah jalanin aja, sampai salah satunya harus mengorbankan keinginannya secara keseluruhan. Jangan sampai kayak gitu, harus cari titik tengahnya yang memudahkan masing-masing dari kalian. Terus poin ketiga, masih tetap related sama mau punya anak atau enggak. Kalau emang kalian pengen punya anak, kalian mau langsung punya anak atau pengen ditunda dulu? Itu juga suatu hal yang penting untuk dibahas. Jangan sampai salah satunya maunya ditunda dulu, yang salah satunya maunya jangan pernah ditunda gitu. Yang ada nanti bakalan jadi mengacaukan kehidupan ke depannya. Karena punya anak itu bukan cuma kayak sebentar terus habis itu udah selesai gitu, enggak, it's gonna be forever. Kita nggak bisa nge-undo kalau udah punya anak ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen langsung punya anaknya, apakah kalian udah siap mentally, physically, and financially? Standar setiap orang itu beda-beda dan kalian harus ngeliat ke diri kalian masing-masing. Jangan sampai salah satu dari kalian itu ada yang memaksakan cuma karena pengen ngebahagiain pasangannya. Karena kalau sampai kenapa-napa, yang kasihan itu anak kalian. Poin yang keempat, tentang keuangan. Ini juga harus terbuka, jangan ditutup-tutupin lah ya. Tentang keuangan ini bukan berarti kayak oke, gajinya detailnya sampai misalnya 2.738.000 rupiah misalnya kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi lebih ke arah pemasukan dan pengeluaran. Kalian bisa nabung atau enggak, terus ada hutang atau enggak, siapa yang bakalan ngatur keuangan setelah menikah, apakah si istri ataukah si suami, terus mau bikin prenup atau enggak. Kalau kalian masih nggak tahu tentang prenup itu apa, bisa cari tahu di Google juga udah banyak. Yang jelas itu bakalan memudahkan masing-masing dari kalian kalau sampai terjadi apa-apa dengan pasangan kita. Yang kelima, tentang tempat tinggal. Ini penting banget sih, kalau nggak dibahas kebangetan. Kalian harus bahas, kalian tuh bakalan tinggal berdua aja, langsung pindah, atau masih mau tinggal sama siapa? Tinggal sama orang tua kah? Atau tinggal sama adik, sama saudara? Terus misalnya belum bisa tinggal sendiri, oke, pasangan kalian nggak apa-apa nggak kalau tinggal sama mertua? Itu juga harus didiskusiin banget. Terus kalau misalnya mau tinggal berdua langsung pindah, nggak apa-apa nggak ngontrak dulu, atau mau langsung beli rumahnya, itu juga harus didiskusiin. Bahkan setelah nikah, kalau misalnya kalian mau pindah dan mau tinggal sendiri, rumahnya mau diatur sama siapa, desainnya mau kayak gimana, mau ditentuin sama siapa, suaminya atau istrinya, itu juga harus dibahas deh kayaknya. Jangan sampai rebutan ngedesain, nanti malah jadi panjang urusannya. Poin yang keenam, buat istrinya nih, boleh kerja atau enggak. Karena banyak banget cowok yang nggak ngebolehin istrinya kerja. Kalau kalian cewek dan kalian pengen kerja, terus habis itu dapet cowok yang nggak ngizinin kerja, itu bakalan jadi masalah panjang. Jadi
harus didiskusiin dari awal. Kalau misalnya boleh kerja, jam kerjanya kayak gimana, pekerjaan seperti apa yang nggak apa-apa, apakah nggak apa-apa kerja kantoran atau harus yang kerjanya dari rumah. Kalau misalnya diberikan kebebasan, jauh lebih alhamdulillah. Hal ini kenapa buat istri doang? Karena kayaknya nggak ada ya di sini yang kayak suaminya nggak boleh kerja. Kayaknya nggak ada. Kalau ada, unik banget tuh. Gue suka gaya lo. Buat poin selanjutnya, ini adalah poin yang rada sensitif tapi penting banget untuk dibahas, yaitu tentang agama masing-masing. Jangan sampai kalian memiliki keyakinan yang berbeda tentang kayak gue maunya A, lo harus ngikut gue, atau gue A tapi lo terserah lo. Kayak hal-hal yang kayak gitu itu harus dibahas banget, karena udah banyak banget sekarang pasangan yang cerai gara-gara perbedaan di keyakinan agamanya masing-masing. Bahkan satu agama tapi cara pandangnya aja yang berbeda, bakalan ngacauin semuanya. Jadi dicari titik tengahnya dan didiskusiin dari awal. Poin selanjutnya, ini buat cowok nih, mau nggak bagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga? Kalau kalian nggak punya ART, apakah cowoknya mau ngebantuin cuci piring atau mau ngebantuin beberes? Mau nggak? Kalau udah punya anak, mau nggak ngebantuin ngurusin anaknya? Karena kan anaknya berdua, bukan anaknya satu doang. Di sini kita bisa ngelihat banyak red flag kalau sampai ternyata dia nggak mau ngebantuin sama sekali. Buat cowok-cowok, be a gentleman, okay? You need to know how to take care of yourself and your wife too, not just your wife taking care of you. Okay, she is your wife and not your mom. Poin ke-9, do you see marriage just for kids or for partnership in life? Hal ini bisa menentukan banyak hal. Banyak di luar sana yang pengen nikah karena pengen punya anak. Tapi banyak juga di luar sana yang sekarang pengen nikah tanpa pengen memiliki anak. Jadi, orang yang nikah karena pengen punya anak, jangan sampai ketemu sama orang yang pengennya bukan itu. Buat aku, jauh lebih penting untuk menikah dalam keadaan kita itu ingin memiliki partner dalam kehidupan. Karena kalau sampai salah satu dari kalian nggak punya anak, terus gimana? Ini penting juga loh. Nah, kalau misalnya kalian emang pengen menikah karena want to be with your partner dan bukan hanya karena pengen punya anak, tapi at the side of that kalian juga pengen punya anak. Nah, tapi tiba-tiba diberikan cobaan sama yang di atas, kalian itu nggak bisa punya anak. Misalnya ada kejadian kayak gitu, apa yang bakalan kalian ambil keputusannya? Apakah si cowok bakalan nikah lagi, atau si cewek bakalan minta cerai, atau kalian akan memutuskan untuk adopsi anak, atau kalian bakalan happy-happy aja tinggal berdua selamanya? Hal ini harus didiskusiin dari awal. Bukannya mau doa untuk hal yang buruk, tapi at least kita bisa prepare gitu. Apa yang bisa kita ekspektasi ke depannya kalau sampai hal-hal yang buruk seperti itu juga terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai, tapi ya, semoga semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Poin yang terakhir, sosialisasi kalian dengan teman dan keluarga bakalan seperti apa setelah kalian menikah? Apakah salah satunya akan membatasi partnernya? Untuk sosialisasi dengan keluarga dan temannya, itu harus dibahas dari awal. Kalian sukanya main berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan? Kalian sukanya sosialisasi sama keluarga kalian berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan? Kalian sukanya ajak keluarga kalian main ke tempat kalian atau teman kalian ke tempat kalian itu seringnya dalam waktu yang sesering apa dalam imajinasi kalian? Itu sesuatu hal yang harus dibahas juga. Dan jangan sampai juga ada yang ngebohong di antara kalian. Karena kalau misalnya si A bilang, oh ya nggak apa-apa main aja sepuasnya, tapi ternyata pasangannya abis itu nggak dibolehin kemana-mana, itu juga kebangetan. Itu bakalan ngancurin pernikahan. I know it. Aku udah ngeliat pernikahan yang rusak gara-gara hal kayak gitu. Jadi hal-hal ini harus banget dibahas dan harus banget didiskusiin karena emang sangat penting untuk ketenangan dalam pernikahan kalian ke depannya. Menurut kalian ada nggak sih beberapa pertanyaan yang harusnya masuk ke list ini tapi belum masuk? Kalau kalian kepikiran tentang hal itu, kalian bisa tinggalin komen dan kasih tahu aku. Siapa tahu itu bisa ngebantu aku dan teman-teman yang nonton di sini juga. Semoga video ini bisa ngebantu kalian ya. Dan semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!